Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada video pembelajaran kali ini ibu ingin menerangkan materi statistik. Kompetensi yang akan kalian capai yaitu ukuran pemusatan data. Di sini kalian dapat menganalisis dan menentukan mean, median, dan modus. Oke anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu median. Menentukan median, ibu bedakan menjadi dua. Yang pertama, median jika banyak datanya ganjil, nanti ada median untuk data yang genap. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada nilai ulangan harian dari 7 orang siswa. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, data tersebut kita urutkan dulu, bisa dari yang terkecil, artinya urutan naik, atau bisa juga dari yang terbesar atau urutan menurun. Kita urutkan. Di sini ibu ambil urutannya mulai dari yang terkecil. Setelah terurut, data ini kita bagi dua kelompok untuk menentukan posisi tengah. Kalian lihat, ambil 3 data sebelah kiri atau depan, lalu 3 data lagi sebelah kanan atau belakang. Di sini terdapat letak median pas di angka 70. Itu letak mediannya, sehingga nilai median adalah 70. Bagaimana? Paham? Selanjutnya median untuk data yang genap. Perhatikan contoh berikut. Di sini ibu memberikan data nilai ulangan harian matematika 10 orang siswa. Karena 10 orang, maka data ini adalah genap. Ini datanya, langkahnya sama seperti tadi, kita urutkan dulu datanya. Mari kita urutkan sama-sama mulai dari yang terkecil. Oke, hati-hati jangan sampai ada data yang terselip. Lalu setelah data terurut, kita bagi dua kelompok data ini, kiri dan kanan. Karena ada 10, maka 5 data kelompok depan atau kiri, lalu 5 data juga kelompok belakang atau kanan. Terlihat letak median ini posisinya di tengah-tengah antara 70 dan 80. Kalau tadi data ganjil, angkanya letak mediannya pas di data. Kalau dia genap, di antara 2 buah data. Sehingga nilai median adalah 70 ditambah 80, lalu dibagi 2, maka didapat 75. Itulah tadi cara menentukan median, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan, median itu merupakan nilai tengah dari suatu data yang sudah terurut. Kemudian, modus. Modus itu merupakan data yang paling banyak muncul atau frekuensinya terbanyak. Di sini ibu akan memberikan contoh-contoh. Tentukan modus dari data berikut ini. Nomor 1, ini datanya. Maka modusnya adalah 70. Kenapa 70? Karena data 70 itu paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali. Contoh yang kedua, ada 50, 60, 70, 70, 85, 90. Maka modusnya adalah 50 dan 70. Karena nilai 50 dan 70 itu frekuensinya sama, yang paling banyak yaitu sebanyak 2 kali. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Ibu mempunyai data 50, 50, 60, 60, 80, 80, 85, 85. Bagaimana modusnya? Ini dikatakan tidak mempunyai modus karena setiap data frekuensinya adalah sama. Jadi tidak ada yang paling banyak. Oke, sekarang kita membahas mengenai mean atau disebut juga rata-rata atau disebut juga rataan. Perhatikan ilustrasi konsep dari mean adalah sebagai berikut. Di sini ibu mempunyai sebuah cerita atau permasalahan. Odi mendapatkan 10 buah bola, sedangkan Piki mendapatkan 6 buah bola. Ibu mengarahkan supaya jumlah bola yang diterima mereka berdua adalah rata. Lalu, bagaimanakah langkah yang mereka lakukan agar mendapatkan masing-masing jumlah yang sama? Kita lihat gambar berikut. Tabung yang pertama terdiri dari 10 bola, kepunyaan dari si Odi sebelumnya. Kemudian tabung yang kedua terdiri dari 6 buah bola, kepunyaan si Piki. Kita lihat di gambar ini selisih antara bola
Odi dan Piki adalah 4. 4 bola itu dibagi 2 lagi supaya mendapatkan bagian yang sama. Sehingga rata-rata atau Odi dan Piki sama-sama mendapatkan 8 buah bola. Konsep inilah yang dinamakan rata-rata. Secara matematis bisa dihitung secara langsung, yaitu 10 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 8. Itulah yang dinamakan min dari data di atas. Lalu sekarang kita perhatikan contoh yang Ibu berikan. Contoh yang pertama, misalnya Alia mendapatkan nilai matematika di 2 kali ulangan harian, yang pertama 70 dan 80. Maka rata-ratanya yang diperoleh adalah, kita tinggal jumlahkan 70 ditambah 80 dibagi 2, maka didapat 75. Contoh yang kedua, misalnya datanya lebih banyak lagi. Tinggi badan dari 5 orang siswa kelas 8A adalah sebagai berikut. Maka menghitung rata-rata tinggi badan dari 5 orang siswa tersebut adalah, kita jumlahkan seluruh tinggi badan dari kelima orang siswa tersebut, lalu dibagi 5 sehingga didapat 781 dibagi 5, hasilnya 156,2. Sehingga, apa itu min? Min atau rata-rata atau rataan didapat dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi, jika suatu kelompok data terdiri dari X1 artinya data ke-1, data kedua, data ketiga sampai data yang ke N, maka min atau rataan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Rata-rata itu dilambangkan dengan X bar. Jadi data ke-1 sampai data yang ke N dibagi banyaknya data atau N, atau disimbolkan dengan sigma X1 atau disimbolkan sigma XI atau jumlah data dibagi N. Sekarang kita menentukan min, median, dan modus pada data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ini tabelnya, 50 frekuensinya 1, artinya 50 ada 1 siswa, 60 ada 3, 70 ada 6, 80 ada 8, 90 ada 2. Jadi jumlah datanya ada 20. Kita jumlahkan ini, 1 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 8, 2, itu adalah 20. Bagaimana menghitung median? Kita ingat tadi, kalau datanya 20, maka mediannya letaknya di tengah-tengah 2 data. Berarti kalau 20, mediannya data ke-10 ditambah data ke-11 lalu dibagi 2. Sekarang kita tentukan data ke-10. Data ke-10, kita lihat 1 data, 1 tambah 3, 4 data, 4 tambah 6, 10 data. Berarti data ke-10 letaknya di sini, di frekuensi yang 6, berapa nilainya? Yaitu 70. Kemudian data ke-11 berarti di frekuensi yang ke-8, nilainya adalah 80. Sehingga medianya 70 tambah 80 dibagi 2, hasilnya 75. Lalu modus. Kita lihat di sini, frekuensi yang paling banyak yaitu 8. 8, ini nilainya berapa? Oh, ternyata nilainya 80, sehingga modusnya 80. Lalu min atau rata-rata. Gimana cara mencarinya? 50 kali 1 ditambah, ini kan 60-nya ada 3, atau bisa disingkat menjadi 60 kali 3, 70-nya ada 6, atau 70 dikali 6, 80 dikali 8, 90 dikali 2. Lalu dibagi banyaknya data atau frekuensi itu ada 20. Sehingga jumlahnya 1470 dibagi 20 didapat 73,5.
Bisa juga kalian membuat tabel ini menjadi kolom tambahan sehingga untuk memudahkan dalam perhitungan. Seperti ini, kita buat kolom satu lagi. Di sini kita kalikan 50 kali 1, 50, 60 kali 3, 180, 70 dikali 6, 420, 80 dikali 8, 640, 90 dikali 2, 180, kemudian dijumlahkan 1470. Kalau kalian bisa juga menggunakan Excel dengan memanfaatkan jumlah sumatif. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai pengertian min, median, dan modus pada materi statistik. Kalau ada yang ingin bertanya atau belum jelas, bisa kalian komen di kolom di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nantikan video-video matematika berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.